Hai teman-teman OMG Duit. Kita berapa hari ini banyak baca tentang berita-berita kesuksesan dari G20. Hebat sekali pemerintah Indonesia bisa melaksanakannya dengan sukses. Nah, tapi di antara berita-berita gembira itu ada berita yang sangat miris buat kita semua, yaitu tertipunya lebih dari 300 mahasiswa, kebanyakan dari IPB, oleh investasi bodong kalau menurut OMG Duit. Jadi ceritanya gini, mereka ini, mahasiswa ini ditawarin untuk ikut investasi dengan pendapatan atau hasil yaitu 10% keuntungan, itu satu. Yang kedua, mereka disuruh minjem gitu ya, kemudian nanti dari pinjaman itu 10%-nya itu dikembalikan ke si mahasiswa, yang 90% diambil oleh yang diduga melakukan penipuan. Jadi ada dua modus nih kalau yang OMG Duit cari-cari dari berita-berita itu ya. Nah, kita mau bahas satu-satu. Pertama adalah mengenai investasi tersebut. Kalau OMG lihat tuh investasinya tuh hasilnya tinggi sekali ya, 10% ya. Nah, teman-teman mesti hati-hati. Kalau ada investasi yang memberikan hasil yang di luar kewajaran, teman-teman mesti radarnya mesti naik nih gitu kan. Teman-teman mesti cari tahu dulu. Tanya toko sebelah, tanya toko kelontong ya yang biasa jual-jual barang-barang retail sejenis. Itu berapa sih mereka punya keuntungan? Kalau mereka keuntungannya sekitar 2%, 3%, 4% gitu ya, teman-teman mesti curiga nih, kok ada keuntungan yang 10%. Nah, terus kemudian teman-teman juga bisa tanya, kalau bisnis-bisnis retail online yang menghasilkan keuntungan wajar itu berapa rata-rata? Katakanlah misalkan 5-6%. Nah, ini kok bisa 10%? Dan udah berapa lama perusahaan atau bisnis tersebut didirikan oleh orang yang menawarkan bisnis tersebut. Jadi kalau masih baru-baru coba-coba, hati-hati. Teman-teman mesti curiga, jangan-jangan ini bisnis adalah bisnis abal-abal yang sifatnya seperti MLM money game. Jadi teman-teman selain ditawarin bisnis, disuruh ngajak nih teman yang lain. Nah, keuntungan teman-teman itu bisa jadi didapat dari setoran orang-orang yang di bawah teman-teman gitu. Hati-hati. Waktu itu OMG Duit udah pernah loh ngebahas tentang investasi bodong. Ini ada linknya, jadi teman-teman bisa baca lagi, nonton lagi di situ. Yang kedua adalah, jadi mereka itu adik-adik mahasiswa itu disuruh minjem di pinjol, ya kan? Terus kemudian nanti 10% dari nilai pinjaman itu dikasih ke adik-adik mahasiswa itu. Jadi misal nih mereka minjam 6 juta. Dari 6 juta itu yang 600.000 dikasih ke adik mahasiswa, yang 5,4 juta ditransfer ke yang diduga pelaku penipuan. Nah, aneh banget kan gitu. Karena apa? Karena kan yang terdaftar di perusahaan pinjol sebagai debitur atau sebagai peminjam kan adik-adik mahasiswa. Jadi yang akan dikejar-kejar suruh bayar si 6 juta itu kan adik-adik mahasiswa gitu. Sementara duitnya yang 5,4 dipakai oleh si pelaku penipuan ini. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai adik-adik itu mau disuruh minjem gitu ya. Sementara uangnya dipakai oleh orang lain. Yang kita bisa ambil pelajaran dari sini adalah, pertama, kalau ditawarin usaha apapun gitu ya, kalau hasilnya itu sangat tinggi di luar tingkat kewajaran, untuk itu adik-adik mesti cari tahu ya, kan mau investasi, cari tahu dulu bisnis yang sejenis itu wajarnya berapa keuntungan. Kalau di atas tingkat kewajaran berarti hati-hati, berarti ini pasti ada hengki-pengkinya di situ. Yang kedua, kalau mau mulai suatu bisnis jangan pernah gunakan dana pinjaman, harus pakai uang nganggur gitu ya. Uang dingin yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini udah pakai dana pinjaman, pinjamannya pun ke pinjol yang bunganya sangat tinggi. Nah, ini adik-adik mesti hati-hati, disinilah kejeratnya. Karena bisnis ini kan bisnis baru mulai. Terus kemudian ngambil uangnya dari pinjol yang bunganya sudah pasti sangat tinggi. Teman-teman mikir, kok waktu itu pernah OMG bilang boleh minjol untuk usaha produktif? Betul. Tapi di situ usaha produktif itu yang sudah berjalan, bukan yang baru mulai, di mana hasil dari usaha produktif itu dipakai untuk pengembalian
pinjaman dan bayar bunga gitu. Jadi kalau yang masih baru, apalagi nyoba-nyoba, jangan pernah pakai dana pinjaman apalagi pinjol. Jadi ini adik-adik mahasiswa ini udah jatuh ketimpa tangga, miris banget kan. Lalu gimana jalan keluarnya? Nah, mau nggak mau universitas akhirnya turun tangan. Walaupun sebenarnya ini bukan tanggung jawab dari universitas. Karena pinjaman ini kan bersifat individu di luar dari tugas atau instruksi dari universitas. Tapi sebagai tanggung jawab moral, rektorat itu kan sebagai orang tua dari para mahasiswa ini akhirnya turun tangan untuk membantu menyelesaikan. Jadi mereka mencoba juga menghubungi polisi, laporan, melakukan koordinasi. Terus yang kedua yang harus juga tidak kalah penting itu adalah menghubungi OJK. Jadi OJK itu adalah regulator yang membawai fintech tersebut. Perusahaan pinjol itu semua di bawah OJK. Kemudian juga AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Karena mereka semua perusahaan pinjol itu juga bergabung dalam AFPI. Kenapa mereka dilibatkan sebagai tanggung jawab moral? Karena literasi keuangan itu juga dilakukan oleh dua institusi tersebut. Nah ini kan terbukti mahasiswa yang konon adalah mahasiswa itu adalah orang-orang terpelajar itu pun juga masih bisa kejebak dengan skema seperti ini. Sehingga artinya literasi keuangan belum sampai ke mereka. Jadi mereka juga OJK dan AFPI harus ikut juga nih menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian perusahaan pinjolnya gimana? Perusahaan pinjolnya harus dilibatkan. Kalau menurut kami. Karena apa? Menurut OMG Duit ada dugaan kelalaian dari perusahaan pinjol. Lalainya di mana? Kan udah jelas ada peraturannya bahwa mahasiswa itu tidak boleh diberikan pinjaman karena mahasiswa itu belum punya penghasilan. Jadi di KTP-nya itu kan jelas status mahasiswa atau pelajar, itu tidak boleh dikasih pinjaman. Nah ini kok bisa lolos? Jadi ada dugaan kelalaian. Oleh sebab itu mereka juga harus dilibatkan, jangan hanya ngirim debt collector, nggak boleh itu. Mereka harus dalam tanda kutip ikut bertanggung jawab atas terjadinya ini. Nah apa kira-kira yang bisa diminta kompromi kepada perusahaan pinjol? Kalau OMG Duit boleh kasih saran adalah pertama bunga dan denda itu bisa dibicarakan untuk dihapuskan. Ya kan mendingan uangnya untuk nurusin sekolah kan gitu. Yang kedua adalah restrukturisasi supaya orang tua korban ini tidak terlalu berat untuk melunasi pinjaman tersebut. Jadi dalam hal ini terjadi win-win solution bukan win-lose ya kan. Nah ini jadi pelajaran penting juga bagi masyarakat. Jadi literasi keuangan harus lebih gencar lagi dan harus mengakar. Jadi jangan cuman anget-anget aja musim-musiman tapi terus menerus. Nah untuk itu MG Duit selalu berusaha hadir untuk memberikan edukasi. Walaupun kami ini bukan siapa-siapa loh, kita bukan regulator, kita juga tidak terlibat pada fintech, tapi kita punya kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan dana untuk usaha atau untuk apapun gitu ya. Tapi mereka harus tahu dana ini digunakan dengan bijaksana supaya tidak terjerat. Jadi itu saran dari kami. Mudah-mudahan ada solusi yang win-win bagi mahasiswa, adik-adik mahasiswa, bagi orang tua mahasiswa dan juga bagi perusahaan fintech itu sendiri. Oh ya satu lagi mengenai kerahasiaan data pribadi. Karena yang OMG dengar bahwa adik-adik mahasiswa itu juga meminjamkan loh data pribadinya kepada si yang diduga pelaku penipuan itu untuk ngajuin pinjaman. Nah ini penting sekali. Nanti mengenai kerahasiaan data pribadi akan dibahas oleh Indrara di sesi berikutnya. Kalau gitu sekarang sampai sini dulu. Jaga kesehatan. Dadah.